Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Natasha Anggraini, NPM 2001-2010-059 dari Prodi Manajemen. Tujuan dibuatnya tugas ini adalah untuk memenuhi tugas akhir semester pada mata kuliah Strategi Operasi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengembangan produk dan layanan serta proses strategi operasi. Pembahasan pertama yaitu mengenai tentang pengembangan produk dan layanan serta organisasi. A. Memunculkan inovasi, desain, dan kreativitas. Inovasi adalah suatu penemuan baru yang berbeda dari yang sudah ada atau yang sudah dikenal sebelumnya. Kreativitas adalah merupakan kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru, untuk memberi ide kreatif dalam memecahkan masalah, atau sebagai kemampuan untuk melihat hubungan-hubungan yang baru antara unsur-unsur yang sudah ada sebelumnya. Sedangkan desain adalah rancangan dari suatu produk atau benda yang akan dibuat. Desain juga dapat berupa sketsa gambar atau model. B. Pengembangan produk dan layanan sebagai sebuah proses. Pengembangan produk merupakan sebuah proses dan strategi yang perlu dilakukan oleh suatu perusahaan dalam mengembangkan suatu produk. Hal yang perlu dilakukan dalam pengembangan suatu produk yaitu memperbaiki proses yang lama atau menambahkan kegunaan produk tersebut kepada target pasar. Terdapat dua pandangan utama mengenai pengembangan produk dan layanan sebagai sebuah proses. Pandangan yang pertama lebih melihat dari sisi kreativitas mengenai mekanisme layanan atau produk yang disatukan dengan kecerdikan dan bakat serta pada kebaruan dan inovasi. Pandangan yang kedua berpendapat output yang lebih baik akan tercipta sendirinya seiring dengan proses yang dilaluinya beberapa kali. Hal ini didasarkan bahwasanya seseorang harus memeriksa perkembangan proses produk dan layanan secara berkala. Lalu yang C, perspektif persyaratan pasar tentang pengembangan produk dan layanan. Produk dan jasa dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan pasar. Oleh karena itu, cara penting untuk menilai efektivitas proses pengembangan produk dan layanan adalah dengan menilai kinerjanya dalam hal kualitas, kecepatan, ketergantungan, fleksibilitas, dan biaya. Namun ada perbedaan dalam menilai bagaimana proses pembangunan memenuhi kebutuhan pasar. Ketika pelanggan akrab dan relatif puas dengan produk dan layanan yang ada, mereka merasa sulit untuk mengartikulasikan kebutuhan mereka akan produk atau layanan baru. Dua, proses strategi operasi, perumusan dan implementasi. A. Merumuskan strategi operasi. Perumusan strategi operasi adalah proses praktis untuk mengartikulasikan berbagai tujuan dan keputusan yang membentuk strategi. Tidak seperti manajemen operasi sehari-hari, merumuskan strategi operasi memungkinkan hanya merupakan kegiatan sesekali. Dengan kata lain, merumuskan strategi operasi pada dasarnya adalah tentang cara yang berbeda untuk menyelaraskan rencana, kegiatan, dan tujuan. Lalu yang B, peran penyelarasan strategi operasi. Ketika keselarasan tercapai, pelanggan perusahaan tidak membutuhkan atau mengharapkan tingkat kinerja operasi yang dapat dipasoknya. Perusahaan juga tidak memiliki kekuatan operasi yang tidak sesuai dengan kebutuhan pasar atau tetap tidak tereksploitasi di pasar. Proses perumusan strategi operasi untuk mencapai keselarasan dapat diselesaikan dalam dua arah yang berbeda. Paling umum, perusahaan mulai dengan persyaratan pasar mereka dan kemudian menyelaraskan sumber daya untuk mencocokkannya. Lalu yang C, implementasi strategi operasi. Implementasi strategi operasi adalah cara strategi dioperasionalkan atau dijalankan. Secanggih apapun intelektual dan analisis dasar-dasar strateginya, itu tetap hanya dokumen sampai telah diimplementasikan. Namun tidak selalu mudah untuk membuat poin umum tentang proses implementasi karena sangat bergantung pada konteks. Artinya, cara seseorang mengimplementasikan strategi apapun akan sangat bergantung pada sifat spesifik dari perubahan yang tersirat oleh strategi itu dan kondisi organisasi dan lingkungan yang berlaku selama implementasinya. Selanjutnya kita masuk ke contoh bagian perusahaan. Di sini saya mengambil contoh perusahaan Under Armour. Under Armour adalah sebuah perusahaan produsen peralatan olahraga asal Amerika yang memproduksi alas kaki serta pakaian olahraga dan kasual. Under Armour didirikan pada tanggal 25 September 1996 oleh Kevin Plank.
seseorang mantan kapten tim sepak bola Universitas Maryland pada saat itu masih berusia 24 tahun. Plank memulai bisnis ini dari ruang bawah tanah neneknya di Washington DC. Ia kemudian menghabiskan waktunya untuk berpergian di sepanjang pesisir timur Amerika Serikat dengan hanya membawa pakaian di bagasi mobilnya. Penjualan tim pertamanya terjadi pada akhir tahun 1996 dengan nilai 17.000 US dollar. Dari ruang bawah tanah neneknya, Plank lalu berpindah ke Baltimore. Setelah beberapa kali berpindah-pindah di dalam kota Baltimore, ia lalu berpindah ke Tide Point yang masih menjadi lokasi kantor pusatnya hingga saat ini. Selama lebih dari 26 tahun lamanya, perusahaan Under Armour telah menjadi bagian dari dunia olahraga di segala bidangnya. Visi misi perusahaan. Visi Under Armour yang pertama, bisnis tentang perlengkapan wanita harus lebih besar daripada pria. Lalu yang kedua, bisnis alas kaki harus lebih besar daripada pakaian. Lalu yang ketiga, bisnis internasional harus lebih besar daripada bisnis di Amerika Serikat. Maksud dari visi pertama yang dikemukakan CEO Under Armour adalah beliau ingin menguasai pasar perlengkapan olahraga untuk wanita yang sejauh ini masih minim perhatian karena mayoritas perusahaan sejenis berfokus pada perlengkapan olahraga pria. Misi Under Armour menjadikan seluruh atlet merasa nyaman melalui semangat desain dan inovasi tiada henti. Kegiatan operasional perusahaan pada tahun 2012 adalah development, marketing, distributing dari produk pakaian, sepatu, dan aksesoris untuk pria, wanita, dan remaja. Produk mereka digunakan oleh para atlet berbagai level mulai dari pemula hingga atlet profesional, serta konsumen akhir dengan gaya hidup yang aktif. Produk dan layanan perusahaan Under Armour. Under Armour memiliki produk-produk yang berkualitas dan memiliki durability yang tinggi. Selain diproduksi menggunakan bahan berkualitas, produk Under Armour juga memiliki daya tahan yang cukup lama. Contoh untuk produk Under Armour yaitu ada sepatu basket, baju olahraga, topi, dan aksesoris lainnya. Under Armour SWOT Analysis. Strength. Yang pertama ada kualitas terbaik, lalu yang kedua sistem yang dikelola dengan baik, lalu yang ketiga ada produk yang baik, keempat manajemen toko, 5 hubungan pemasok yang baik, dan yang terakhir pengakuan dari support seleb. Ada weaknesses yaitu strategi ekspansi, lalu yang kedua ada penetrasi pasar rendah, lalu pengeluaran investasi tinggi, dan yang terakhir perencanaan dan pertumbuhan keuangan. Lalu ada opportunities yaitu pasar baru, desain lebih baik, memasuki pasar yang berkembang, dan popularitas e-commerce. Lalu ada threat, kinerja pesaing. Lalu yang kedua ada pendatang baru di pasar dan promosi pemasaran. Baik, sekian video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.